Sahning Putri, putri dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, mau diambil pasukan Buto Ijo. Begini kisahnya. Ada pasien yang minta tolong ke rumah saya. Waktu itu, ada 3 orang, saya suruh datang ke rumahnya orang itu. Karena orangnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sebentar kemudian setelah mereka berangkat ke tempat pasien, mereka sudah datang lagi. Dan mereka cerita, hanya diolesi dengan minyak saja. Karena mau dimediumisasi di rumah pasien tersebut. Di sana terlalu banyak orang. Lalu saya suruh untuk mediumisasi saja, di rumah. Dan setelah dimediumisasi, ternyata ada unsur santetnya dan unsur mau ditumbalkan pesugihan, Buto Ijo. Keduanya saya bereskan saat itu juga. Juga Buto Ijonya saya suruh jangan mengambil orang itu, sebagai tumbal. Dan Buto Ijonya tunduk, dan tidak akan mengambil perempuan yang sakit itu sebagai tumbal. Saat itu, soal santetnya hanya berupa jin yang mencekik leher perempuan itu. Dan setelah ditarik maka pasien itu pun sembuh, yang asalnya tercekik, dan tidak bisa bicara, lalu bisa bicara dan besoknya malah sudah bisa jalan-jalan. Tapi saya kurang teliti, sehingga tidak menghajar dukunnya, dan orang yang menyuruh dukun mengirimkan santet ke tubuh pasien itu. Beberapa hari kemudian datang 10.000 Buto Ijo. Datang ke saya, menuntut soal salah satu Buto Ijo yang tidak boleh mengambil tumbah pesugihan. Kalian ada apa datang pada saya? Tanyaku. Mereka diam, mungkin sudah mengukur kekuatanku. Kalau kalian tidak bicara nanti saya hajar semua. Kami mau minta ganti rugi, karena kamu halang-halangi mengambil tumbal pesugihan, jelas mereka. Oh, kalian itu yang mau mengambil perempuan yang di sana itu. Ya, lalu mau kalian apa? Kami minta ganti tumbal, anak kecil itu. Sambil menunjuk ke anak saya. Kalian tahu siapa anak itu? Itu anak saya itu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kalian ingin mati semua. Berani-beraninya mau mengambil anak saya. Bentak saya. Setelah mereka tahu, semua pada ketakutan dan mundur-mundur. Lari, kabur. Kalian kira bisa kabur dari saya? Semua meledak jadi debu. Kata saya sambil jentikkan jari. Dan semua meledak menjadi debu dan beterbangan ke neraka. Selesai. Saya kira selesai. Setelah cerita ini saya tulis. Ternyata pasien itu setelah seminggu sembuh, lalu kambuh lagi, dan dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Saya ingin tahu apa meninggalnya wajar atau tak wajar. Untuk tahu meninggalnya wajar atau tidak wajar, saya panggil malaikat yang mencatat amalnya. Saya panggil malaikat yang mencatat amalnya. Malaikat pencatat amalnya datang dan salam ke saya, lalu saya tanya. Malaikat,
Orang yang kamu catat amalnya itu apa meninggalnya wajar? Tanyaku pada malaikat. Meninggalnya kena santet Pak Kiai, jawab malaikat. Jadi sebab meninggalnya, bukan karena diambil buto ijo. Bukan Pak Kiai, sebab meninggalnya dari santet kiriman dukun yang disuruh istri muda. Oh, istriku menjelaskan kalau suaminya punya 2 istri. Dan aneh, ramai di pemakaman. Karena yang ikut mengajikan mayat, semua keluar darah dari telinganya. Banyak orang kelak disiksa di akhirat itu. Akibat ruhnya tidak lengkap. Ada bagian ruh yang hilang. Banyak hal yang menyebabkan hilangnya ruh itu. Contohnya, orang mati karena ditumbalkan, bisa melalui perjanjian dari keluarga, leluhur, atau dirinya sendiri, sadar tak sadar tahu tak tahu. Bisa juga ketika makan di warung yang ada penglarisannya, mati kecelakaan di jalan yang dipasangi dukun untuk mencari tumbal, mati tenggelam di sungai yang ditanam dukun atau ada kerajaan makhluk gaib fasik. Nanti beberapa ruhnya diambil oleh makhluk gaib, dijadikan budak di alam gaib. Nanti kalau hanya diambil beberapa saja, artinya gak sampai semua. Ya ruh idofi atau ruh intinya dibawa ke akhirat, disiksa terus selama ruh itu belum lengkap. Namun ada juga yang dibawa semua, yaitu orang yang ada perjanjian dengan iblis. Nanti semua anak turunannya juga diambil semua oleh iblis. Kecuali orang yang dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuatkan ruhani kita dengan zikrullah dan taubat. Seberapapun besar dan banyak perjanjian kita, dengan demit akan terhapus semua. Bila Allah sudah melindungi dan menjaganya, tak ada sejarahnya, makhluk bisa menentang kemahakuasaan Allah Ta'ala. Juga menjalankan zikir itu, kalau bisa jangan asal zikir-zikir aja. Kalau bisa amaliyah zikir itu ada sanatnya, ada gurunya. Dan tahu tata cara zikir lahiriah dan batiniyahnya. Belajar pelan-pelan dan diistiqomahkan. Nanti berefek pada ruhaninya karena tersambung cahaya. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana.